balik lagi kita akan bedah buku dengan judul Dapatkan Kebiasaan Bertindak. Saya Rizky Alfianto. Saya Nayar Kabur Pratama. Saya Dani. Saya Dea. Ya, kali ini kita akan membedah buku di bab 10 Dapatkan Kebiasaan Bertindak. Nah, kebiasaan bertindak itu apa sih menurut Dea? Menurut aku sih kebiasaan bertindak itu selalu apapun yuk aku bisa lakukan itu langsung saat itu juga, jadi nggak menunda-nunda pekerjaan apapun itu kayak gitu sih. Jadi sangat buat gitu ya. Kalau diperintah dari atasan, Dea tolong buatkan laporan ini langsung Benar-benar cepat. Ya. Nah, intinya kayak gitu sih. Kalau Mas Dani, Kalau menurut saya bertindak cepat itu kita harus menjadi sebuah yang pertama. Kita juga harus selain bertindak cepat, kita juga harus menjadi sebuah pionir juga. Nah, jadi kita kalau bisa kita jadi karyawan atau apapun itu di masyarakat, kita juga harus menjadi yang penggerak utamanya. oke. Kalau bisa kita yang pertama sebelum orang lain. Ya, kalau dari saya biasakan bertindak cepat itu apa sih? Peduli kepada lingkungan sekitar. Kenapa? Kalau nggak peduli lingkungan sekitar, kalau kita tidak bertindak cepat, semisal halnya kita di jalan ada kayak nenek-nenek menyeberang jalan, pasti kalau orang lihat biasanya kita lihat aja, maksudnya lihat aja itu bodo amat lah intinya. Jadi kayak kita bertindak menyeberangkan lah supaya nenek itu bisa menyeberang dengan cepat. Nah itu kalau ya membantu lah intinya kalau untuk kembalian. Oke, kalau konsepnya bertindak itu biasanya kayak gini sih kalau aku menyimpulkan ya. Ada kadang kala kita, dulu sebelum baca buku ini juga seperti itu. Jadi misalnya nih, kita punya gagasan, punya ide, ya kan, hanya sebatas angan-angan, nggak kita lakukan gitu. Di buku ini tuh diajarkan kalau misalnya kalian punya ide, kalian punya gagasan, ya kan, langsung kerjakan, langsung gerak, istilahnya langsung kerjakan apa yang ada di angan-angan kalian. Misal ambil contoh kayak gini, besok aku pengen tugas-tugasku itu harusnya sudah kelar, kayak gitu kan. Nah, tugas ini kan biasanya ada tuh ya, misalnya kita breakdown ke bawah, hari ini seperti apa, ya kan. Misal kalau misalnya di sales itu harusnya tercapai sekian gitu kan. Lah kalau misalnya hanya hanya angan-angan tercapai toh tanpa harus bertindak, itu juga mustahil. Jadi di buku ini tuh ya, konsepnya adalah memang gimana caranya kita harus bertindak lebih cepat. Ya, Gitu sih. jadi contohnya kayak seumpama sales ini nggak dapat lead selanjutnya. Kalau kita nunggu lead datang kan juga nggak pengaruh juga. Iya. Nah, jadi kita harus cari data. Nah, Cari cara. Iya, cari cara, ide cari lah, cara ya bisa solusi untuk ya. mendapatkan leads yang masuk di sales tersebut. Jadi konsepnya kita samakan ya, berpikir bertindak itu memang kita harus untuk bertindak saja, nggak hanya untuk berpikir doang. Oke, kayaknya di buku itu ada beberapa kunci yang bisa kita bahas nih. Apa aja tuh Mbak Dea, bisa dibahas? Ya, ini praktikkan pokok kunci ini. Nomor 1, jadilah aktivasionis. Jadilah orang yang berbuat, jadilah pelaksana, bukan sebaliknya. Nah, intinya kayak yang disampaikan Mas Dani itu ya, sebagai pioner lah. Iya, jadi yang pertama kita harus melakukan orang yang sesuatu. berbuat. Iya, jangan hanya menunggu, Betul. tapi juga harus Atau berpikir. jangan sebagai, kalau pelengkap nggak masalah ya, tapi kalau misalnya biasanya kan ada yang pernah dengar nggak sih orang yang memang visioner ataupun dia yang aktivis, dia tuh selalu berada di depan, tapi ada nih satunya itu adalah orang-orang yang follower Ya, itu orang-orang yang ngikutin ngikut aja. aja kemana-mana, ngikut aja, jadi orang mau nyebrang kali ya dia ngikut, Ya. akhirnya jatuh kayak gitu. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang kedua, paling nggak kita yang poin pertama. Pioner atau gagasannya Yes. itulah. Oke. Kedua, jangan menunggu hingga keadaan sempurna karena itu tidak akan pernah terjadi. Harapkan penghalang dan kesulitan yang akan menghadang dan pecahkan semuanya ketika muncul. Kalau dari aku sih, tadi kan konsepnya jangan nunggu sempurna dulu ya. Iya bener sih, karena semua konsep nih, misal aku punya ide, kalau idenya itu harus 100% sempurna kayaknya mustahil. Ya, Pasti kita coba trial errornya dulu kayak gitu. Itu harus kita lakukan. Jangan sampai nunggu semuanya sempurna baru dijalankan. Itu kayaknya butuh waktu yang cukup lama. Ada dua kemungkinan, yang memang bisa kita lakukan atau memang tidak bisa sama sekali kita lakukan. Jadi lebih baiknya kalau misalnya memang punya gagasan, punya ide, ya langsung aja kayak gitu. Karena lebih baik bertindak daripada angan-angan gitu. Sebenarnya dicoba dulu lah. Ya, dari Intinya- situ. Betul. Intinya ini
sampai mana sih kita Betul. cobanya. Kalau nggak gitu kan kita nggak bisa tahu sampai mananya ide gagasan kita. Benar, mana kekurangannya, kelemahannya di mana. Nah, kita cari kelebihannya, setelah itu ada solusinya. Mungkin itu sih yang bisa menanggapi nggak sih? Iya. Nah, Dan yang ketiga, ingat gagasan saja tidak akan memberikan keberhasilan. Gagasan mempunyai nilai hanya jika Anda melaksanakannya. Nah, Ya itu sama yang tadi sih ya. sama Kalau kayak- cuma gagasan aja ya nggak ada hasilnya. Iya. Jadi hanya diangan-angan nantinya ini nggak ada tindak lanjut, kita mengerjakan hal apa, Itu udah menjadi cuma gagasan sampai di aja. pikirannya aja, bukan sampai di tindakan. Terus yang keempat, gunakan tindakan untuk menghilangkan ketakutan dan mendapatkan kepercayaan diri. Kerjakan apa yang Anda takutkan dan ketakutan pun menghilang. Cobalah dan lihat hasilnya. Nah, itu sama sih yang di poin 1, 2, 3, jadi nyambung. Kalau kita nggak coba, nggak gagal, kita juga nggak bakal tahu parameternya kita itu sampai mana, kita memperbaikinya sampai mana, kita juga nggak tahu kalau kita nggak mencoba hal yang kita Ya, kalau lakukan. dari awal udah takut gagal, pas nyoba belum tentu gagal juga kan. Bisa jadi malah berhasil kayak gitu. benar. Ini sebenarnya enak kalau diambil contohnya di pekerjaannya kita semua sih. Aku ambil contoh kalau misalnya di pekerjaannya Mas Dani. Mas Dani kan pasti ada tuh gagal produksi ya kan. Nah apalagi layout ya kan. Kita bicara tentang layout pasti semuanya tahu kan ya di layout design. Itu kan ada tuh dari produksi bilang, Mas jaraknya sekian sama sekian ya gitu. Nah kita nggak ada trial errornya atau Mas Dani nggak berani mencoba untuk menerapkan sebenarnya bisa loh kayak gitu. Ya mungkin akan ngikutin mereka terus, tapi kalau misalnya dari segi Mas Dani ada inisiatif untuk itu berarti kita tinggal menyampaikan ke tim produksi, Mas ternyata kalau di ukuran layout itu sebenarnya bukan batas amannya sekian sama sekian, tapi bisa loh sekian sama sekian kayak gitu. Otomatis kan kita jadi pencetus utama tuh Ya. kayak gitu ya kan. Nah itu bisa juga di pekerjaannya kita yang lainnya yang tadi sudah dicontohkan sama Mas Rizky, berarti kan di sales itu kan ada inisiatif dari Mbak Dia, mungkin juga bisa di finance, misal ada kekurangan selisih dan sebagainya, tidak dibuatkan SOP dan sebagainya, nggak perlu nunggu SOP itu bagus mungkin, tapi kalau misalnya dari Mbak Dia, aku punya solusi untuk masalahku deh, ya udah diterapkan, disampaikan, barangkali itu bisa diterapkan untuk cabang yang lainnya. Ya. Itu kan berarti kita menjadi pionir untuk diri kita sendiri di pekerjaan. Jadi itu sih ya. Oke. Yang kelima, mulai mesin mental Anda secara mekanis. Jangan menunggu hingga jiwa Anda menggerakkan Anda. Ambil tindakan, kalilah, dan Anda menggerakkan jiwa Anda. Nah, betul. Nah itu sebaliknya sih. Jadi kita menggalinya itu kayak ide dari teman, masukan itu juga bisa jadi. Jadi nggak harus menunggu gagasan kita harus juga cari pendukungnya lah supaya kita juga bertindak. Tukar pikiran Ya, ibaratnya ya, intinya seperti gitu. itu ya. Misal nih kayak tadi pernah nggak ada masalah kayak gini, teman-teman kalau misalnya kayak gini solusinya gimana nih? Ya. Gitu kan ya, tukar pikirannya Cari dari situ. win-win solutionnya lah. Sering-sering bergaul juga, jadi kan referensi itu kan nggak hanya dari orang sekitar, bisa dari orang yang jauh. Mungkin ketika kita lagi ngapain, mungkin kita dengar masalah mereka sehingga nanti kita bisa resapi dan bisa dijadikan mungkin sebuah solusi untuk masalah kita. Terus yang keenam, berpikirlah dalam pengertian sekarang, besok, minggu depan, nanti, dan kata-kata serupa kerap merupakan sinonim dari kata kegagalan tidak pernah. Jadilah jenis orang yang saya memulai sekarang. Itu poinnya adalah jangan menunda. karena memang bener nih fakta nih, dulu juga dari Pak Benny juga mengajarkan kepada saya juga, mungkin ke teman-teman juga sering, jangan pernah ada kata menunda, karena ada dua kemungkinan. Menunda ini bisa membuat kebiasaan buruk kalian lupa kayak gitu ya, atau menunda ini sebenarnya akhirnya menumpuk pekerjaan kalian. Ya. Nah ini dua ini itu sama-sama dua hal yang sangat merugikan menurut kita. Yang pertama kita lupa, oke lah ditunda, akhirnya lupa, ya kan? Yang harusnya deadline-nya kapan? Oh iya karena belum dikerjakan pada hari itu juga, akhirnya kita lupa, ya kan? Kemudian kesalahan kita. Belum lagi pekerjaan yang kedua adalah kita menumpuk. Kita nggak tahu nih
seberapa banyak load-nya kita besok kayak gitu. Kalau kita udah tambahin lagi otomatis 2 kali lipatnya. Nah, itu akan terjadi berikutnya kayak gitu kan ya. Intinya harus harus manajemen waktunya. Ya. Itu yang pasti yang kelola. Nah, yang ketujuh, segeralah bertindak. Jangan membuang-buang waktu menyiapkan diri untuk bertindak. Mulailah bertindak. Sat-set buat Ya itu gitu ya. kayak poin yang awal itu. Persiapannya dulu. Harus cepet lah. Habis ini mau ini, habis ini Ya, kayak gitu. intinya kayak Kelamaan. kita membuat- langsung aja. Plan juga hari itu harus kita kerjakan juga supaya biar selesai. Terus yang terakhir nih, ambil inisiatif. Jadilah pelopor, ambillah inisiatif dan laksanakan. Jadilah sukarelawan. Perlihatkan bahwa Anda mempunyai kemampuan dan ambisi untuk berbuat. Benar sih. Itu menurutku poin yang terakhir itu membuat nilai kita itu semakin positif. Dalam arti kalau misalnya dalam perusahaan itu kan ada sisi negatif, ada juga sisi positif. Apa sih sebenarnya yang diminta oleh perusahaan? Nah, salah satunya itu. Kalau kalian punya inisiatif yang tinggi, otomatis di perusahaan manapun akan terima. Tapi kalau misalnya kalian menjadi followers, kalian bekerja dimanapun ya mungkin biasa-biasa aja. Buatlah perubahan setiap pekerjaanmu itu sih. Selalu jadilah pioner yang pertama. Jangan. Ya. Selalu lakukan itu apapun pekerjaannya sekarang juga. Ya, berikut untuk bedah buku sesi kali ini sudah selesai. Saya Rizky Alfianto. Dan ini Saya Dea. Oke, kita Oke, kasih. dadah.